Eh, Sebetulnya petualangannya banyak ya. Eh, jadi saya itu orang lembur ya. Kelas 4 SD pindah ke Bandung ikut kakak kelas 4 ya. Lulus SD yang bagus ya, tapi itu SD percobaan namanya. Sekolah tempat pelatihan para calon-calon guru. Lulus SMP terus langsung ke SD terus ke SMP, lancar aja, lancar ya itu. eh, SMP lalu mulai SMP mulai krisis ya, krisis. Itu saya tinggal di keluarga abang saya yang orang dulu itu sekolahnya itu pasti alam ya, tapi zaman Belanda dulu. Dia sangat senang dan dia nggak suka yang sosial. Jadi waktu SMA itu saya diwajibkan masuk pasti alam, tapi saya tidak suka. Ya bukan diwajibkan tapi disarankan, dia lagi look upon yang orang-orang jurusan sosial gitu ya, itu ya gitu. Sama kan gitu, kalau disebut pinter ya jelema ilmu pasti gitu. Di lain ilmu pasti mah dianggap rendah, ilmu-ilmu sosial, sastra, humaniora zaman dulu. Jadi saya mulai konflik. Akhirnya saya sukanya sastra sebetulnya. Dari kecil itu sastra. Saya memenangkan beberapa kali sejak SD, memenangkan beberapa kali perlombaan nulis. SD karangan saya kelas 4 SD terus dimuat tidak itu. Misalnya kelas 6 SD karangan saya itu dimuat dan dimuat di majalah anak-anak dan dijadikan bahan ujian SMP coba. SD bahasa Indonesia itu halus sebenarnya. SMP berapa kali lah gitu ya. Sukanya gitu. Sastra. Itu memang dari turunan dari orang tua atau memang panggilan hati sendiri? Ya, orang tua saya itu, okay. Bapak saya itu kan kelahiran 18 sekian ya. Ya itu. Dia itu penulis dan sampai sekarang ada naskahnya mau saya terbitkan karena dia itu. Tapi jangan bahula. Ya orang lembur tapi ngulik gitu. Nah, jadi saya akhirnya konflik batin. Akhirnya saya tidak ambil A, tidak ambil bagaimana A dan B. Saya ambil C. SMA C. Akhirnya berekonomi ya. Gitu. Lulus bahkan terbaik se-Bandung saya itu. Cuma saya nggak serak. Ya lulus. Tuh. Nah sejak SMA barangkali saya nggak lagi ngutik sastra, dah jadi Pareman ya. SMA di mana Kang? Bandung. Di Bandung. Sama SMA Belitung. Jurusan ngambil? C. Oh oke. Ya di Bandung teh saya SMA A di Jalan Dago bagian A ya, SMA itu sastra budaya gitu. Bagian B ilmu bahasa alam juga di Belitung ya. Juga SMA C, ada SMA 5, SMA 6 ya. Kalau 5 itu pagi, 6 sore ya jalan negeri dua-duanya. Itu sama di Belitung. Lulus ya. Bahkan juara Bandung. Nah, terus ada desakan lagi. Kakak perempuan saya itu mahasiswa Fakultas Hukum UI, tapi dia drop out karena nikah. Drop out, nah, itu ada misi keluarga terus masuk ke Unpad Fakultas Hukum. Nah itu ya karena belum ada penjurusan hari itu. Jadi Akang itu anak keberapa dari berapa bersaudara Kang? Anak ke-9 dari 9. Oh, anak ke-9 dari 9 bersaudara. Aki-aki kita bungsu ya. Ya gitu. Keluarga asli dari mana Kang? Hari asli nama
di Manonjaya Tasik ya. Oh, Cuma bapak saya, kakek saya itu kerja ya, jadi pegawai zaman mah pegawai pemerintah, petugas di sana. Ya tugasnya di bisa kepala kita Khalifah. Anehnya ya ayah pangkat khalifahnya. Ayeuna kepala KUA kecamatan lah. Eta teh. Eta. Jadi hari pertama agama ongkohnya jadi pejabat di departemen sana aya departemen bahasa Belanda ini. Diaki didinya, jadi saya itu di keluarga yang sangat religius dan bapak saya itu kayaknya sastrawan penulis ya, penulis yang bisa tembang deh. Dalam pengarang tak perlu makin dan ganggu lagi nanti udah demak. Oke, jadi saya masuk fakultas hukum ya, konflik batin berat di antara sekian lulus terus serang aja lulus ya. Itu sampai sarjana 1 itu istilahnya itu ya. Baheula mah kieu persiapan sarjana muda 1, sarjana muda 2, setahun katanya. Doktoral 1, doktoral 2, skripsi. Sebertahun, 5 tahun. Gitu ya. Saya sudah sarjana 1. Sebenarnya doktoral 1. Itu kuatir, lebih enak. Akhirnya saya desain drop out dan masuk psikologi. Sebertahun rugi karena tidak ada arahan. Ya itu masa di menempel wungkul terus lah, menempel nyaho kurung untuk didalami nggak ada asal. Masa di fakultas hukum itu yang saya suka cuma sosiologi, antropologi, hukum adat, paling tidak yang ada kaitan budaya keren teh dia agama ya itu. Tapi kami ada iya tuh ya terus karena konflik ya sampai saya akhirnya atas inisiatif sendiri konsultasi ke psikiater. Ya dia Profesor Sumantri Harjo Prakoso di Bandung, psikiater senior jenderal udah militernya itu kembali kolonel jenderal, akhirnya jadi tokoh dikti di Jakarta tahun 60-an itu. Udahlah kamu masuk psikologi tapi klinis ya, jangan organisasi ya di sana cek aja nanti. Nah, saya desain berhenti masuk psikologi dari awal ya dari awal. Nah, itu. Ternyata betah ya, betah di sana. Sama berlongsong pikiran ya sekali itu bakat yang muncul kemana, bakat nulis muncul lagi waktu saya itu. Nah, waktu saya tingkat belum selesai sarjana ya ditawarin jadi dosen, asisten namanya. Ayo disebut asdos. Asisten. Ya gitu aja ditahan, ada guru itu. Dia kebetulan ada tokoh klinis ya itu orang Tiongkok kayak pihit nyahan bisa. Nah kebetulan dia kepala bagian klinis, kepala jurusan klinis sebenarnya. Nah saya diangkat asisten di sana, jadi staff di sana. Ya teman kita resep aja. Guru ngajar teh kudu nongkrong, orang mempersiapkan itu kan, ujian itu kan ngabagikeun soal, mariksa lamun multiple choice semuanya gitu. Seperti itu. Anjir ngadidik cinta klinis. Klinis di sana. Nah, itu. Terus akhirnya sampai pensiun ya, kebetah didinya. Dari miti kenal lagu terapi ya. Tapi kalau saya pikir saya itu muridnya dan mempelajari sesuatu serius banget. Ya. Nggak begitu suka saya yang kuantitatif ya, yang kualitatif, termasuk tes proyeksi daripada tes itu yaitu saya pelajari Rorschach tapi Pak
bubuk kritik nah forensik itu. Nah, ini bang saya dosen di jurusan klinis itu kan pinjamkan buku lebih lecek tepatnya gede bukunya yang sedikit lah sedikit lecek aja judulnya ke pohon itu tadinya kumpulan ya tulisan-tulisan tentang terapi dari berbagai tulisan ya manggil terapi dirinya terus tahu dibaca iya tahu cocok tapi kena saya dipopok tahu kalau sudah obsesi kompulsinya itu masa berulang-ulang cocok pisan tadinya cocok pisan betul gitu ya can usung fotokopi hari itu can aya fotokopi mun nulis teh kudu diketik ku mesin tik cocok pisan itu terapi wah itu keranjingan saya terapi mabok lah kudu nepi ka mabok nya teman-teman ya resep teh kudu nepi ka mabok lah istilah mun istilah info pisan mimiti hese buku ada ya hese tegang buku dosen-dosen kan cuma anjeunna nu kapan buku kecil kating ka mana ada tetep panggil di buku ada nya ka dipulangkeun lah bukunya ya, yang melatar belakangi yang apa yang ngerasa cocoknya tuh di bagian mananya kan dibanding dengan apa dengan terapi-terapi yang lainnya gitu yang lain ya gitu. Iya nanti diikutsertakan unsur manusia supaya jelas yang manusia itu mempunyai dignity, mempunyai potensial. Ayo kapikir, nu kita Islam. Iya betul. Kapikir ayo nama mana? Saya kan akhirnya larinya dari logoterapi ke psikologi Islam, mempelajari psikologi Islami. Gitu. Kan kata Viktor Frankl katanya saya berhasil rehumanisasi ya. Nah itu psikoterapi ya. Itu cocok bisa. Yeah. Ya. Hari memitin mah kieu nya. Mungkin nama ayat trigger trigger itu ujuk-ujuk itu hari teh luka ting kunaon ya tahun 75 teh di memehna diajar logoterapi diajar psikologi saya itu ngambang gitu itu ngambang ya asal ayah sesuatu tapi saya nggak tahu apa itu diajar lebih dikuasai mau psikologi diajar di saya kan ngulik terus terang aja ya mau diajar ke tara setengah-setengah ya diulik lebih ke bubuk kritik nak cek orang Sunda mah ya ayo leungit dinya teh dipikir-pikir haid teh karena ilmu psikologi itu kan cuma yang berpengaruh kan raga organ biologi jiwa, psikodekatri, jeung lingkungan sosial budaya. Jadi siga atau nanti roda 3 merek semen 3 roda. 3 roda. Rohaninya mana? Nah, eta berupa nama. Viktor Frankl ngasongkeun dimensi spiritual. Iya. Wow, diulik betul-betul mabuk saya teh. Aya motif itu ada bahan kurang, hari pertama kerja kayaknya fotokopi TLIPI lembaga ilmu pengkajian. Jadi kali itu tetap kudu mantan fotokopi ku itu teh. Can aya internet ya belum itu awal itu ya. Mahal dia teh ya. Mahal. Tapi kita kalau bagi saya hayang mah apapun gimana caranya. Dan itu ada jalan. Mana-mana dari mana-mana. Ayah tak kena karena suka gue terapi. Jadi untuk saya luar negeri ngirim buku itu dah. Ayah ngebimbing skripsi, dia ngasih fotokopi buku logoterapi ya itu. Jadi dianggap saya sebagai perintis logoterapi di fakultas waktu itu. Nah, karena kurang jadi gampang saya lihatnya kalau ada buku logoterapi itu kan lihat ada bibliografinya. Nu dacan eta ngangan. Ketika ujung-ujung kampanye buku The Doctor and the Soul ya itu fotokopi nu TLIPI ini
dengan kene kenang-kenangan itu. Hari kan karena lipi fotokopi itu batur di luar negeri. Ini kan gampang, ada ibu kok boro-boro ibu ke eta ge masih kan diketik, belum ada internet di orang internet awal-awal kene lah. Nah, internet. Nah, begitu. Nah, terus akhirnya di fakultas saya kan mengajar psikoterapi khususnya humanistik. Nah, dia humanistik karena Pak Fuad Hasan. Oh ya, itu Pak Fuad ahli, Hasan. filsafat. Nah, dan juga aliran humanistik. Ya. Banyak dosen-dosen klinis UI itu orang-orang yang ini humanistik. Ya. Itu behavioristik masih awal tuh. Jadi humanistik udah berkembang di sana. Itu. Terus ada pelatihan-pelatihan, saya juga ikut hari disebut merintis pantunnya ikut ya guru kan dosen-dosen awal-awal pelatihan IMT ya, achievement motivation training, pengembangan pribadi itu saya aktif di sana. Nah, tapi akhirnya terapi akhirnya nulis buku awal-awal barangkali ya di distansi kan ya, perkenalan dengan terapi buku distansi dan kertas anu ada sampel ini di muternya glek jadi buku itu jadi buku pertama diktat pertama terapi yang itu Diktat yang dibuat oleh Kang Hanap untuk UI dulu ya pertama kali di Fakultas Psikologi UI. Itu tahun 1907. Udah lama juga. Udah lama banget ya. Itu karena tadi mah banyak diskusi dengan itu gitu ya, hajakan diulik ya, didiskusikan di kalangan mahasiswa, dikuliahkan dan penggemarnya skripsi ya, banyak logoterapi sampai karena KB mahasiswa itu logoterapi dihentikan. Itu dianjurkan supaya jangan logoterapi. Kayak ini meneripukan harusnya. Kedua KB milih logoterapi. Wujud mahasiswa kerancingan. Jadi kalau ketemu sama alumnus-alumnusnya ya sebagai terapi kan itu terus selalu itu nostalgia gitu. Nah akhirnya saya nulis ya makalah di mana-mana itu ya. Akhirnya nulis buku ya nggak banyak pokoknya deh. Akhirnya biasa. Yang buku tersisa logoterapi dibukukan ke para Madinah terus akhirnya ya tapi ya kurang intensif lah sampai sekarang juga buku ini ya Kang ya. Nah itu tajamnya susah banget Kang sekarang nyari buku-buku yang dipalsu original ya susah banyak direpro dicetak ulang untuk bukan gampang iya. Aja. Alhamdulillah sih Kang ini dapat yang ori langsung dari penerbitnya sisa gudang ini juga sama alhamdulillahnya iya alhamdulillah itu pertama kali ya itu tidak bacanya metodologinya sih tahun 96 ini Kang ya. Itu terlalu jarang saya itu. Itu. Ini kenapa Kang nggak dicetak ulang dari penerbitnya? Kenapa? Saya tanyakan terus mereka revisi gitu. Terus revisi ya. Mereka memutuskan tidak ya karena gitu. Pikiran mereka itu ya ini aneh buku ini tidak dilihat dari tujuan. Padahal begitu buku ini sampai kehabisan karena saya betul. Di samping itu ya mengajar pelatihan. Jadi pelatihan di lembaga 30 beli buku itu 30. Saya jelaskan pada penerbitnya, tapi mereka memutuskan ya barangkali juga ada masalah di sananya, akhirnya dihentikan. Ya karena kan banyak toko-toko buku karena banyak banget yang masih berminat untuk baca buku ini terus dijadikan rujukan untuk penelitian. Makanya aneh kok kenapa gitu, maksudnya buku sebagus ini nggak direvisi, nggak diterbitkan ulang dari penerbitnya. Malah ya kadang-kadang ya kita buku warna birunya kayak budak psikologi di Sumatera itu bau aja anak perempuannya bau udah gitu ya Facebook ya. Dia
ngadongeng teh nyian skripsi. Jangan buku ieu logoterapi. Tapi susah ditaturna. Iya, betul, betul. Coba aku di mana kayak gitu. Terus saya emang mau kalau buku itu mau betul dikirim gitu. Coba aku jadi wah tangan nuhun beneran. Ya kitab Injil saya dulu. Ya dulu dikirim bukunya. Tuh, itu alamat penting cuma pokok aja. Tahu saya juga. Ya benar gitu mas sampai lah. Iya. Gitu ya. Jadi fotokopi terus udah segala. Ada itu, Ya. palsu. Ya alhamdulillah Kang masih Asli kan ya, ya gitu, asli. Ini apa cuci gudang bisa yang keselip-selip gitu. Alhamdulillah tapi harganya jadi mahal kan. Langka buku langka. Ya buku langka. Iya susah banget. Padahal itu tiap latihan ya. di Ya mana betul ada, betul. Mereka beli. Ayo di fotokopi. Tuh, karena terseap. Di momen itu saya. Iya. Dulu ada yang mengatakan di toko buku letik tuh ayo kene borong. Ya itu. Ya udahlah saya sih kan itunya apa passionnya cuma membuat menerbitkan sekali udahlah pengembangan nama gitu itu jadi bangsa psikologi Islam betul merintis Ya ini psikologi Islam. nah, itu diperintis ya itu diciptakan Kak Opat ke mana Cetakan K5 K5 5T 2011. Ini masih ini langsung asli dari pustaka pelajarnya dan langka. Ya langka padahal tiap tesis tiap itu dianggo cek Iya. dia cek dosen cek Pak Saha di UIN Sunan Gunung Jati mana betul tepat Pak itu dianggo iya sana jadi tongboro iya honornya gitu nambah-nambah acaranya dia Gitu. iya dah lumayan lah dapat jadinya amal Yang majariah. jadi tadinya tadi kerma buku-buku tidak cetak kereta mah hampir tidak ada harganya ya komentatornya itu kata mau cetakan di mana terang-terang di Batur kang cenah aya buku cetakan kelima ngajan telepon cekan mental kirim dua gitu coba dia macam untung penerbit bagus penerbit yang Pustaka pelajarnya bagus emang bagus. karena di samping penerbitan dia punya toko buku Oh iya betul betul. nah jadi itu Disalurkan. walaupun toko buku dipotong sekitar persen nah jadi gitu jadi saya sih cuma ya merintis ya seperti ya hobi tapi kumahanya ya cuma begitu aja lah ya Apakah tidak ada yang membantu sebagai perantara gitu Kang untuk menindaklanjuti buku-buku Akang gitu yang udah direpro banyak sekali di seluruh Indonesia kan? Ataukah gimana? ya tapi saya kan tidak tahu itu gimana seluk-beluknya ada berapa yang ya baik-baiklah tapi mudah ini jadi segala mah kudu langsung ke penerbit Ya betul. Ini pernah buku ini yang biru itu zaman naskah disarankan ke penerbit Gramedia. Ya. Akhirnya ditolak karena ayah Islam lah zaman itu mah gitu ya. Cuma perhatikannya awal karena ada introduksi lagi apa itu depan ayah Arodo ya. Arodo. Ya, terus didinya ke Pustaka Jaya ditolak karena Yahudi sempitnya pemikirannya akhirnya nampaknya itu Grafindo Pramadina tuh Islam akhirnya Ya betul Pramadina. Ya, itu. Karena itu pun karena saya diminta kajian-kajian di Pramadina itu saya coba itu kan logoterapi dan kamu kok Nurholis Majid Ya. mana aja
saya berpikir Gus Nur. Gus Majid, saya kan erat sama Al Madinah dulu itu ya, angkatan awal gitu, ya kajian saya juga di psikologi tapi saya ini kan prinsip pernah logoterapi itu jadi kajian khusus ya, kan sebulan sekali supaya kajian khusus ya, gitu eksklusif ya itu. Ada undangan itu. Logoterapi pernah. Nah, seperti begitu. Kalau iung-iungnya Raja Wali Pres. memang ada. Tapi sebetulnya saya itu kalau dipikir-pikir ya, itu berpangkal dari tulisan-tulisan terpisah ya, tapi mesti satu tema. Nah, jadi wah ini nyambung. Disempurnakan, saya tambahan. Tapi saya ngulik betul-betul, tangan sama ngulik, ya diulik gitu ya. Tangan sama mata, mabok lah gitu. Karena saking dihayatinya kan. Dihayati. Dan jadi utek tapi di lebih kan karasa di mana ia pakaitnya jenis Islam, di mana pabentarnya jenis Islam. Ya itu. Nah, ya itu dia fakta ya. Saya umumnya ada yang identik, ada yang sejalan dengan Islam. Tapi ya oke, dina ya, ada Viktor Frankl rasa keagamaan itu bersumber dari lembaga-lembaga keagamaan di lingkungan. Lain tina wahyu Allah, wahyu Allah. Mana yang ngaku dia ada the hidden religiousness, the unconscious religiousness. Bibit eta aya di manusia, tapi eta teh timbulna teh karena di luar gitu. Ada orang apa tiupan ruhku kan. Itu katanya lebak pengaruh, eta bedana. Bedana jeung iung gitu ya. Gitu mah. Eta mah dari cadak. Ya. Jadi kalau dibanding komparasi dengan Islam ya, mungkin dalam tataran aplikasi sarua sama-sama nyabirkeun jelema mengembangkan potensi. Dalam teori ada yang identik, ada yang paralel, ada yang bertentangan. Ya. Dalam filsafat, nah itu beda. Ada ilmu antropologi kan, filsafat antropologi, ada Islam bukan theocentrism, kalau ini mau homocentrism, manusia. Itu ilmu teo. Tapi kan tidak mungkin ada psikologi kudu homocentrism, kudu filsafat manusia. Beda teh dina Islam, psikologi Islamnya citra teh manusia beriman. Bukan manusia biasa, manusia beriman. Citra ideal teh ada antroposentrisme sekular mah manusia biasa. Kalau tak ada kaitan dengan Gusti Allah. Iya. Karena di dalam buku saya itu terakhir mende salahnya. Ya. Ini mende salahnya untuk mengkaitkan ini, nah ini nih. Ya. Nah, psikologi Islami ngan ukur ieu manusia boga roh. Tapi kumaha sang roh itu bisa berkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Itulah agama. Ya. Khususnya itulah ilmu tasawuf yang mengolah roh. Yang metodenya adalah tarikatullah. Nah, eta. Ari manusia mah anu keur nepi ka dieu. Kabeh ke punya roh. Boh kafir, boh Islam, boh muslim punya roh semuanya juga. Sama saya ditiupkan. Tapi apakah berkait sama dia? Lain soal, makanya turunkan Rasul. Ya, masing kafir Quraisy udah boga roh sarua. Ya, tapi rohna Rasul mah eta sang roh teh harus terkait dengan sang Tuhan. Eta. Menarik kan. Ada sebetulnya kalau di dalam itu emang banyak korelasinya sebetulnya ya. Iya. Namun ada juga
dia bertentangan. Nah, itu bertentangan. Tapi hari Islaman sifatnya kan Kanjeng Rasul kan menyempurnakan. Anu goreng jadi halus. Ya, untuk goreng disepak, dibuang ke situ. Ya. Tapi nilai-nilai para dindak berpikirnya, ya, rohanina itu dibeberes. Bahasa penarukan Mekah kan Abu Sufyan tetap aja memegang posisi tinggi, cuma diislamkan rohna gitu. Syariat yang diislamkan, rohna itu diislamkan. Itu ini makanya itu. Sambung nih religion, ya. Jadi kabeh manusia kafir ya di sampai sini mah punya sarua. Cuma kumas terkait dengan itu fungsi agama. Agama kan luas, agama mana? Ya. Tasawuf, Islam. Gimana metodologinya tarikatullah? Agama sudah bukan bidang psikologi. Iya. Ya. Kamu harus bersimpuh di depan sang guru. Nah, sanggup itu jelma mungen gitu mah. Gak ego, gengsi. Pada justru sang guru itu, ya, itu yang mengkaitkan karena dia tahu betul metodologinya. Bagaimana mengkaitkan ruh kita dengan alam ketuhanan. Kurang mainan psikologi, menentukan diri. Ya, untuk hadir agama dan rasa keagama disumputkan mengajak agama umumnya ada ilmunya juga ya itu kita tahu. Jadi Kang, logoterapi itu apa Kang? Karena kan ada sambungannya dengan kata spiritual. Itu maksudnya bagaimana Kang? Spiritual dan logoterapi bukan ruh dalam arti surga ke neraka. Sifatnya masih antropologi kan, yang bisa tataran kemanusiaan. Tapi itu diakuinya itu di atas nalar itu. Jadi di atas dimensi logika, pikiran, alam sadar ada lagi. Nah, itu yang diperkarakan oleh Victor Frankl, dimensi spiritual. Cuma bukan dalam konotasi agama, tapi masih konotasi antropologi manusia. Stop ngetekannya. Ya, nganti terperangkap saya menjembatani dengan teologi. Agama ada teologi. Ya. Cuma saya sebagai profesional, saya ingin menyeberang ke sana. Saya tetap berdiri sebagai profesional di lingkungan psikologi. Menukur merah jalan, air jembatannya, air kaitannya. Alisin kurima, wawaniana nyebrang kalinya. Karena untuk saya mah logoterapi saya, ya, milestone saja, umum sekolah. Jadi saya ini paling-paling sudah meneliti dalam tim, ya, memikirkan, meneliti, ya. Aplikasi tidak begitu banyak saya. Jadi intisari yang udah Akang pelajari, Akang dalami, Akang hayati, apa sih intinya dari logoterapi itu tersendiri Kang? Menurut versi Akang gitu. Membuka ke alam kerohanian. Satu. Tapi itu pun masih tetap dipegang seperti itu. Ya. Harus bisa ditingkatkan. Ya. Jadi kerohanian yang sifatnya antropologis, ya, itu harus dikaitkan untuk saya dengan agama. Toh ternyata logoterapi itu bisa diterima di Kristen, di Katolik, di Buddha, ya, Ikigai kan di Jepang, Ikigai di Jepang, ya. Karena itu Islam itu, ya, sebetulnya Profesor Malik Badri di dalam bukunya The Dilemma of Muslim Psychology itu dibabat kabeh aliran barat, kecuali logoterapi.
Ini optimismenya Islam cek aja nanti. Makanya saya dengan santai bisa bicara berkaitkan. Malah dicita cuma kayak bikin the Islamic logoterapi. Ya betul. Tahu bagian mengarah. Ada yang sekarang dambaan saya. IG the Islamic logoterapi. Di mana terkaitnya ke Islam. Di mana kesamaannya bertentangan, di mana identiknya, di mana paralelismenya, dan di mana bertentangan. Ya. Gitu. Yang Islam. Yang kuma Islam bisa memberikan ya kesejukan, ya kemanfaatan, logoterapi. Lebih mati lah tidak pun dipakai Islam. Kedua, jawab pikiran. Kundek pikiran. Direfleksikan kan. Ya, lain kedua. Logoterapi lebih kayaknya concern terhadap terapi. Nyanggerkan jelema lah. Ya. Tapi belum terfikirkan atau belum dibuka oleh kita ya, bagaimana pembinaan karakter. Ada karakter ke akhlak, pancek Ya, agama. betul. Nah, kumaha sumbang si logoterapi karena karakter. Itu masih dambaan saya. Ingin ngaritis jadinya. Tapi katanya umur ya. Umur tuh ya, kan tuh tidur habis sekolah. Jarang dapat untuk saya. Ya, tuang ramah serai itu suami. Ayah berapa? 60. Beda 20. Seperti itu ya. Jadi saya ini ingin Islamis. Logoterapi, tujuan kedua ingin merintis bagaimana logoterapi itu substansih ya terhadap pengembangan karakter alias pengembangan akhlak karimah lah. Nah itu mudah-mudahan ayo umur lah. Amin. Tapi makin sekarang ya jadi semangat itu kan saya harus tahu sendiri ya, ini harus awak geus kieu ya. Terus miti geringan, lempang deui namanya. Semangat ke elakun. Tapi kan saya harus tahu diri. Harus tahu pembatasan diri. Itu menghambat. Menghambat sebenarnya tapi kurang ditunjang oleh